Halo sahabat Capsanek, sebelum saya mulai video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol like, subscribe, hidupkan loncengnya, dan jangan lupa lagi untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa tahu channel saya dan bisa mengetahui informasi dan tutorial yang saya berikan. Oke, lanjut videonya. Halo sahabat Capsanek, di video ini saya bakalan bahas 3 cara memilih receiver parabola terbaik edisi 2021 saat memutuskan beralih dari siaran analog ke digital satelit. Pemirsa seringkali bingung memilih receiver parabola terbaik. Banyaknya merek, harga, dan perbedaan fitur ternyata malah membuat kita pusing dalam menentukan decoder yang cocok. Pembelian set top box untuk perangkat antena parabola tidak boleh sembarangan. Jangan sampai kamu salah pilih, yang akan berakibat jumlah channel yang diterima tidak sesuai keinginan atau malah tak bisa menangkap siaran sama sekali. Sudah bukan rahasia umum bahwa perkembangan televisi satelit bebas iuran sedang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Tengok saja tetangga di sekitar rumah kamu, pasti ada yang memasang parabola besar atau parabola mini. Tentunya tayangan TV satelit ini membutuhkan perangkat tambahan yang bernama receiver. Nah, pada pembahasan kali ini memberikan panduan praktis untuk kamu dalam memilih receiver parabola terbaik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 1. Ketahui apa itu receiver. Tahukah kamu bahwa receiver parabola biasa disebut juga decoder atau set top box? Penyebutan perangkat tersebut memang berbeda-beda di setiap daerah, namun maksud dan tujuannya sama, yaitu alat elektronik untuk menerjemahkan sinyal televisi. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari berbagai sumber terpercaya, salah satunya dari Wikipedia, receiver adalah sebuah perangkat elektronik yang berguna untuk mengatur dan memeriksa hak akses saluran televisi yang akan diterima, kemudian menghasilkan keluaran berupa gambar, suara, dan konten lainnya. Decoder terdiri dari beberapa macam, diantaranya 1. Decoder satelit digunakan khusus untuk menerima sinyal jenis digital video broadcast satelit atau DVB strip S. Generasi terbarunya berupa DVB S2 mampu menyalurkan saluran televisi dengan kualitas SD hingga HD. 2. Decoder TV kabel mengandalkan koneksi internet untuk menayangkan siaran televisinya dan biasa disebut juga IPTV atau Internet Protocol Television. Contohnya pasang IndiHome, biasanya kamu akan menerima layanan internet televisi gratis. 3. Decoder terestrial mulai populer kembali sejak diluncurkannya televisi digital melalui antena UHF. Decoder jenis ini biasa disebut juga DVB-T2, tetapi sayangnya sinyal UHF tidak merata dan jumlah channel digitalnya masih sedikit. Nah, sudah tahu kenapa itu pengertian receiver dan jenis-jenisnya. Pembahasan yang saya tekankan yaitu decoder satelit saja. Alasannya cukup simpel, yaitu sinyal satelit menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan kualitas siaran yang jernih. Jadi, daerah terpencil juga bisa menikmati tontonan yang berkualitas. Poin pertama dalam memilih receiver parabola terbaik yaitu telah support teknologi terkini berupa DVB S2. 2. Kenali tipe receiver satelit. Seperti kita ketahui bahwa antena parabola sendiri ada yang berukuran besar. Coba kamu lihat di rumah-rumah sekitar tempat tinggal. Parabola besar juga berbeda-beda. Piringan disk bisa berupa jaring yang tersolid tanpa bolongan di sekitarnya. Nah, pemilihan jenis parabola juga akan sejalan dengan tipe receiver yang harus digunakan. Decoder yang beredar di pasaran terbagi menjadi 3 jenis. 1. Decoder C-band, yaitu receiver parabola yang hanya mendukung frekuensi C-band saja. 2. Decoder Q-band. Decoder Q-band merupakan receiver parabola yang hanya bisa dipakai di frekuensi Q-band saja. 3. Decoder hybrid lebih banyak diproduksi saat ini, di mana receiver jenis ini mampu digunakan pada semua frekuensi baik C-band maupun Q-band. Perlu kamu ketahui bahwa parabola besar cenderung disandingkan dengan LNB C-band, sedangkan antena parabola mini lebih banyak menggunakan LNB Q-band. Semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagian penyedia layanan televisi satelit menyalurkan siarannya secara gratis dan sisanya dienkripsi sedemikian rupa. Hal ini mengakibatkan receiver parabola terdiri dari 2 tipe, diantaranya 1. Receiver non rekomendasi. 2. Merupakan decoder pihak ketiga yang tidak terikat dengan penyedia layanan televisi manapun. Biasanya dibekali fitur yang lebih baik dan tingkat keawetan perangkat yang lebih tahan lama. Namun tergantung pemakaian kamu juga ya. Cocok untuk jalur C-band agar bisa membuka acakan televisi. Receiver rekomendasi adalah decoder yang dibuat khusus oleh provider tertentu sehingga pengguna bisa membuat saluran enkripsi dari penyedia layanan. Nah, memilih receiver parabola terbaik dilakukan untuk menentukan jenisnya terlebih dahulu antara C-band atau Q-band. Kemudian tentukan tipenya antara receiver rekomendasi atau non rekomendasi. 3. Perhatikan harga receiver parabola. Harga receiver parabola itu berbeda-beda tergantung dari merek dan fitur yang diberikan oleh produsen. Bicara mengenai harga, tentunya lebih sensitif dibandingkan hal lainnya. Malah atau tidaknya decoder tergantung dengan budget yang dimiliki oleh masing-masing pembeli. Untuk memilih receiver parabola terbaik, tentunya kamu harus pintar dalam mengenali harga yang diberikan oleh produsen dengan manfaat yang akan kita terima nantinya. Jangan sampai asal beli saja tanpa tahu risikonya.
saja. Jika kamu lebih menginginkan channel lengkap, sebaiknya membeli decoder rekomendasi saja. Harga receiver jenis ini memang sedikit lebih mahal dengan fitur seadanya. Namun sebagai pengguna yang tidak mau ribet, sangat cocok sekali. Berikut beberapa receiver rekomendasi yang bisa kamu pilih. 1. Receiver Nex Parabola dus merah dan kuning Rp275.000. 2. Receiver K-Vision Promo chip band Rp290.000. 3. Receiver K-Vision Cartens Q-Band Rp250.000. 4. Receiver Gardiner G88 HD Optimo Rp250.000. 5. Receiver Optus OP66 HD Rp250.000. 6. Receiver LG Sat LG101 Stars Rp250.000. 7. Receiver Nusantara HD Rp250.000. 8. Receiver Tanaka Orion Sky Rp150.000. 9. Receiver Boston Cherry HD Rp120.000. 10. Receiver Gold Shot Revo Rp225.000. 11. Receiver Intra Jupiter Rp265.000. 12. Receiver Venus Yaris Rp219.000. Harga decoder rekomendasi cukup bervariasi, bukan? Dimana provider Nin Media memiliki banyak sekali STB Rekom yang beredar di pasaran. Saya tidak menyebutkannya satu persatu. Oke guys, mungkin segini saja informasi dan tutorial yang dapat saya sampaikan, dan jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Oke guys, dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and share. Oke guys, dan bagi kalian yang mempunyai ide menarik untuk saya bikin video apa, kalian bisa komen di bawah video ini. Oke guys, dan sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Bye.